Jenisnya kesenangan ada dua. Kita tadi bolak-balik ngomong kesenangan. Ada kesenangan kinestetik, ada kesenangan statis. Kinestetis itu coraknya fisikal biasanya, alamiah, senang, nyaman, enak. Itu kinestetik. Kalau statis itu yang sifatnya batiniah. Misalnya saya minum ini. Manis, nyaman, enak fisiknya. Setelah manis, nyaman, ini kinestetiknya. Setelah itu, alhamdulillah puasaku. Ini statis. Batinnya. Kinestetik itu bisa berubah-ubah. Tapi kalau batin yang statis ini lebih stabil. Ada kalanya ini nggak terlalu manis, tapi aku puas juga wong aku memang sedang haus. Ada kalanya terlalu manis, tapi ndak apa-apa aku puas juga wong anane mau ngiki piye meneh. Jadi yang dalam ini lebih stabil. Puas tidak puas itu ringnya lebih luas daripada yang kinestetik. Jadi ada dua jenis kesenangan. Kesenangan kinestetik itu biasanya kalau kita memenuhi kebutuhan alamiah, kebutuhan natural, itu kinestetik. Kebutuhan natural itu kan bisa berubah-ubah. Begitu kebutuhan natural terpenuhi, kita akan masuk ke kesenangan statik. Yang kebutuhan natural itu kinestetik. Jadi rumusnya itu. Seneng itu kan dari lahiriah ke batin. Awas keliru. Batin saja nggak bisa, Pak. Batin saja bisa, cuma sumbernya pasti dari lahiriah. Cuma lahir ini beragam, saya bilang tadi. Bisa macam-macam. Ujungnya pada kepuasan yang sama, ketenangan yang sama. Dari lahiriah yang beda-beda. Seneng yang batin itu kan sama. Mungkin kamu gonta-ganti pacar 3 kali, pacarnya beda-beda, tapi tenang dan puasnya sama. Ya puas, seneng aku. Tenangnya kan sama. Rasanya beda, tapi tenangnya sama. Kok rasanya beda? Nyaman. Pacar kok rasanya beda? Apa bahasan nih? Yo pacarnya beda-beda lah gitu wae. Tapi nyaman dan puas di batinnya itu sama. Jadi statis itu lebih stabil. Kalau kinestetik itu bisa macam-macam. Ada yang puas secara statik, tapi secara kinestetik enggak. Minuman kok pahit gitu ya. Tapi karena yang bikin kamu enggak apa-apa, enak. Statik kan. Jadi batinnya sama-sama puas. Meskipun kinestetiknya enggak. Jadi kategorikan ini yang lebih kita kejar apa? Ya yang statis. Jangan ketipu dengan yang kinestetik. Kinestetik itu kadang-kadang kesenangan sebentar harus ditebus dengan kesumpekan yang panjang. Maka orang yang paham logika ini tidak akan mau nginep berdua sama pacarnya di hotel. Kenapa? Ketika kamu nginep itu yang kamu kejar kesenangan kinestetik. Statiknya tidak akan ketemu. Yo puasnya sih ya tapi sebentar. Setelah itu, galau lagi kamu, sumpek lagi. Ini keluar hotel ada yang tahu enggak ya? Nanti bisa macam-macam, efeknya bisa panjang. Kalau yang kamu kejar hanya kesenangan kinestetik. Jadi, ada dua jenis kesenangan. Perhatikan kesenangan yang statis. Lebih long lasting. Durasinya lebih lama. Dibandingkan kesenangan yang kinestetik, yang sifatnya fisikal. Maka jangan tertipu oleh yang fisik. Yang fisik bisa berubah-ubah. Kalau kamu suka seseorang hanya dari wajahnya, yang bikin kamu puas wajahnya, maka 50 tahun yang akan datang dia akan kamu buang. Karena mesti wajahnya berubah. Ya kecuali tadi operasi plastik. Jadi tidak ada orang yang cantik atau tampan itu permanen. Yang permanen kan jelek.
Loh iya, kejelekan itu kan permanen. Saiki jelek, besok jelek, sampai besok-besok ya tetap jelek. Jadi jelek itu absolut, kalau cantik itu temporer. Jadi relatif. Oke, maka carilah yang lebih sejati, jangan nyari yang temporer. Oke, carilah yang statis, jangan yang kinestetik. Oke, terus. Nah, ngukurnya terus gimana kesenangan itu? Ukurlah dari 3 hal. Intensitasnya, durasinya, dan kemurniannya. Ya. Ini ranking ya, 1, 2, 3. Semakin ke bawah, semakin sejati, semakin ke atas, semakin enggak. Yang paling mudah seneng itu diukur intensitasnya, kuatnya rasa. Enak, nikmat, Jawa Timur kan gitu ngomongnya. Ya, kuwedi, duwowo kan gitu. Loh iya loh, Jawa Timur kan gitu kalau ngomong. Kalau orang Jogja kan duwowo jadi dowi. Kurang mantap. Jawa Timur duwowo sepure. Kuwedi. Oke. Diuber-uber melawayu. Nah, itu orang Jawa Timur. Ya. Jadi kan itu nadanya itu sangat luar biasa. Saya kan Jawa Timur ngerti. Oke, yang bikin kaget dulu waktu saya ke Jogja pertama ditanya di warung itu, "Mas, makannya ikan apa?" "Saya ikan kerupuk aja, Bu." Heran, ikan kok kerupuk? Karena Jawa Timur kan ada mangan iwak kerupuk. Jadi iwak kerupuk, jadi ada ikan kerupuk. Itu di barat enggak ada ikan kerupuk itu. Adanya di Jawa. Iwak tempe barang itu enggak ada. Oke. Jadi kesenangan yang pertama diukur kuatnya rasa. Enak tidak enak secara indrawi. Melihat yang cantik itu intensitas. Merasakan makanan enak itu intensitas. Meraba yang halus itu intensitas. Mencium yang wangi, membau, kalau mencium itu kan beda. Membau yang wangi-wangi itu intensitas. Kuatnya rasa. Tapi ini pendek biasanya. Perhatikan juga durasinya. Carilah kesenangan yang durasinya lebih lama. Meskipun intensitasnya sebentar, tapi durasi senangnya lama. Mana yang senyumnya membahagiakanmu lebih panjang. Itu biasanya lebih menyenangkan. Jadi melihat senyumnya dia sampai berminggu-minggu aku tidak akan lupa. Itu berarti durasinya lebih lama dibandingkan yang seneng sebentar terus sudah lupa besok. Itu berarti durasinya pendek. Pilihlah yang durasinya lebih lama. Atau ada yang lebih menyenangkan lagi dibandingkan itu apa? Yang lebih murni. Yang lebih murni apa? Yang tidak ada rasa sakitnya sedikit pun. Hampir semua kesenangan itu melewati rasa sakitnya. Ada rasa sakitnya. Tapi carilah jenis kesenangan yang tidak ada kandungan sakitnya sama sekali. Itu biasanya kesenangan yang lebih layak untuk dinikmati. Ya, kesenangan yang dimulai dari rasa sakit itu misalnya senangnya makan, itu kan diawali dari sakitnya lapar. Enaknya tidur, itu kan diawali dari sakitnya kamu ngantuk. Ngantuk itu kan sengsara. Kamu degluk itu kan luar biasa sengsaranya. Tapi setelah sakit ini, kamu mengalami nikmat apa? Tidur. Makan juga begitu. Kalau makanmu tidak didahului lapar, nikmatnya berkurang. Berarti makan itu senangnya tidak murni. Senang yang murni itu contohnya kayak tadi, persahabatan. Ini kan senangnya murni. Kesehatan. Kalau Epikuros mencontohkan kesehatan, karena kesehatan itu senangnya murni. Nggak didahului sakit. Lu Pak harus sakit dulu enggak?
Kan minum obat loh, minum obat itu kalau kamu sudah sakit. Kalau hidupmu baik, hidup baik itu nikmat. Hasilnya sehat, sehatnya juga nikmat. Jadi itu berarti apa? Lebih murni. Mungkin agama bisa kamu masukkan, cuma Epikuros orangnya tidak percaya Tuhan secara eksistensial. Dia percayanya Tuhan fungsional aja. Kalau ada manfaatnya ya, kalau enggak ya buat apa. Ya, jadi Tuhan yang fungsional. Kalau Tuhan yang tidak jelas, nanti dia punya teori yang menggegerkan dunia teologi. Terus, yang ketiga, tadi kan seneng. Yang ketiga ini, kalau kamu ingin bahagia sebenarnya simpel. Merasa cukup dengan apapun yang kamu miliki. Jadi, seneng itu tidak perlu dikejar. Langsung aja kamu nikmati sekarang. Apapun kondisimu. Maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia. Tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana. Dan dia juga tidak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu dadak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi kuwi enak mungkinnya kalau ada di sini. Nah, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah. Bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis. Cukup, bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1.000 ya dinikmatilah 1.000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah itu sumber kebahagiaan yang ketiga. Oke, tadi dimulai dari salah paham tentang kebahagiaan, terus sumbernya kebahagiaan, sekarang kita sembuhkan penyakitnya. Yang bikin orang tidak bahagia itu apa? Epikuros punya teori, namanya tetrafarmakos. Kayak namanya obat ya, artinya memang obat. Ya. Cuma kamu cari di apotek tidak ada. Kamu cari di apotek, Mbak beli tetrafarmakos, tidak ada. Ya, adanya di Epikuros. Tetrafarmakos itu artinya 4 obat. Biar kamu jadi orang bahagia. Oke, 4 obat itu apa? Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, Tuhan tidak perlu ditakuti. Kematian tidak perlu dicemaskan. Hidup yang bahagia, hidup yang baik itu gampang. Menahan penderitaan itu juga gampang. Obatnya 4 ini. Hidupmu pasti bahagia, katanya Epikuros. Dan itu di bukunya dia ngomong, meditate on these ideas day and night. Perintahnya Epikuros, coba pikirkan 4 hal ini, these ideas, siang atau malam. And the ones
related to them, dan hal-hal yang berhubungan dengan 4 hal ini. Both alone and with someone like yourself. Kamu pikirkan sendiri apa sama temanmu boleh. And you will never be badly disturbed. Kamu tidak akan bingung lagi, tidak akan galau lagi. Apakah kamu sedang bangun atau sedang mimpi. Obatnya 4 ini. Kalau nggak percaya, kamu pikirkan sendiri atau sama temanmu 4 hal ini. Yang pertama apa? Tuhan tidak perlu ditakuti. Maksudnya kita tidak perlu takut sama Tuhan. Nanti Tuhan nggak perlu ditakuti, kamu menakut-nakuti Tuhan. Ya, enggak. Jadi kenapa Epikuros ngomong gini? Karena sebagian besar kita nama relasinya sama Tuhan itu relasi takut. Takut dikasih musibah lah, takut disiksa lah, takut Tuhan murka lah, takut. Itu yang bikin hidup kita tidak tenang. Wah ini, jangan-jangan Tuhan marah nih, masuk neraka deh aku. Wah jangan, selalu takut kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumbernya hidup kita galau. Itu loh. Takut ada gempa, takut ada gunung meletus. Ini kalau Tuhan marah, ada banjir, ada gempa, ada gunung meletus. Wah ini Tuhan sudah murka ini sama kita. Kan selalu begitu kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumber kegalauan. Jangan takut, katanya Epikuros. Tuhan itu bukan sumber bencana. Kalau bis kan ada sumber kencono. Sumber bencono itu kan, ya, Tuhannya bukan sumber kencono itu. Jangan diposisikan Tuhan sebagai sumber bencana. Itu yang bikin relasi kita cuma rasa takut. Katanya Epikuros, bencana yang terjadi itu jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Itu ada rumusnya sendiri. Sudah ada hukum alamnya, ada sunatullahnya. Kenapa kok ada bis masuk jurang? Wah ini takdir ini. Iya kamu nyalahkan Tuhan lagi. Kalau dihitung rumusnya ada, mungkin supirnya ngantuk, mungkin bisnya nggak layak jalan, mungkin supirnya salah perhitungan, macam-macam. Mungkin jalannya licin, rumusnya kan itu. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau ada banjir, ya kamu sendiri ngerti rumusnya. Kalau kamu nutup got-got, kalau gaya hidupmu nggak bersih, kalau rumahmu ada di pinggir sungai, yo airnya datang. Air itu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kan rumusnya itu. Dan Allah nggak akan mengkhianati itu kalau itu sunatullahnya. Masa rumahmu di bawah terus airnya datang? Wah ini nggak boleh ini kesayangannya Allah terus airnya muter gini kan nggak. Jadi segalanya sudah ada rumusnya. Nggak usah kita nggak usah kita takut pada Tuhan gara-gara itu. Jadi seandainya kita percaya Tuhan, relasinya jangan relasi takut. Itu bikin hidup kita tidak tenang. Kadang-kadang kita sudah sholat bener, sudah ibadah bener aja masih ketakutan. Diterima nggak ya? Waduh sholatku 50% nggak khusyuk, ini gimana? Takut terus. Itu Tuhan juga bingung, mau menghibur kamu tenang aja ya enggak bisa. Biar ya caranya, mungkin gitu Tuhan. Kamu ketakutan sendiri sih tanpa alasan. Iya. Nah, tenanglah hidupmu. Bukan Tuhan biang keladinya macam-macam bencana. Hidup sudah ada rumusnya sendiri. Kalau kamu kurang ajar ya enggak disukai orang, itu kan rumus namanya. Kalau kamu asal ya nanti mesti celaka. Itu rumus sudah. Jadi tidak usah terlalu takut sama Tuhan. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan rumus-rumusnya, dengan hukum-hukumnya. Itu bahasa Islamnya begitu. Kalau ini bahasanya Epikuros. Terus ini yang saya bilang tadi. Epikuros itu jajal pakai logika, menganalisis Tuhan. Ini dulu pernah saya bahas ketika ngomong tentang argument of evil. Argumen kejahatan yang melawan Tuhan. Katanya Epikuros, ayo dipikir ya.
tentang bencana alam. Ini namanya trilema. Trilema Epikuros. Alam ini kan banyak sekali kejahatan. Orang kan sering mengaitkannya sama Tuhan. Tentang kejahatan, apakah kejahatan manusia atau kejahatan alam, itu kira-kira kehendaknya Tuhan atau bukan, kekuasaannya Tuhan atau bukan. Epikuros tanyanya gini, trilema itu kelanjutannya dilema. Kalau dilema kan ada 2 pilihan, kamu harus milih salah satu. Kalau trilema itu 3 persoalannya. Kalau 5 berarti pancalema. Ya nanti Pancasila kalau nggak jelas maunya kemana jadi pancalema. Oke, katanya Epikuros, kira-kira kejahatan itu Tuhan mau tapi tidak mampu melenyapkannya. Kalau kayak gini, berarti Tuhan itu tidak usah ngaku dia maha kuasa. Wong Tuhan kok tidak mampu. Terus pertanyaan kedua, kalau memang Tuhan mampu, kira-kira Tuhan mampu, tapi dia nggak mau, ayo gimana? Oh ya berarti nggak usah ngaku Tuhan juga. Tuhan katanya maha penyayang. Masa nggak mau menyingkirkan kejahatan? Problem kedua. Problem ketiga, ya Tuhan itu mampu juga mau, maha kuasa, maha penyayang. Loh buktinya masih ada kejahatan. Loh, Tuhan itu berarti kalau begitu ya tidak mampu, ya tidak mau. Ya kalau gitu nggak usah disebut Tuhan. Ini namanya trilema. Jadi adanya bencana itu secara logis membantah eksistensi Tuhan.